Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi berjumpa di program Biblical Enlightening Study Training dalam seri yang keempat, yaitu Kristologi. Dan ini adalah episode pertama tentang Yesus adalah Allah itu sendiri. Sebelumnya, saya ajak saudara untuk kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, memberkati setiap kami yang mau belajar, membuka hati kami, supaya segala pikiran, akal budi kami dipenuhi oleh firman Tuhan, supaya kami boleh mengenal Yesus Tuhan Allah, Juru Selamat, dan Bapa yang kekal serta Roh Kudus dengan baik, supaya kami boleh bertumbuh dan berbuah, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang dalam kesulitan, dalam tantangan, dalam mereka yang dalam kesusahan, beri pengharapan, beri kekuatan, berikan iman, berikan hikmat, bahkan kesembuhan, pemulihan kepada mereka yang sakit, bahkan Tuhan pembebasan bagi mereka yang tertahan, atau mungkin mereka yang terbelenggu oleh berbagai macam persoalan, sakit, penyakit, dan hukum. Demi nama Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar bersama. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita masuk di dalam seri keempat dalam pelajaran Alkitab, yaitu tentang teologi, yang secara sederhana kita tidak memasukkan semuanya materi, namun kita ambil kurang lebih 20-30%. Jika saudara tertarik, saudara bisa sekolah, yaitu sekolah teologi di sekitar Anda, di tempat di mana Anda berada, ataupun saudara boleh juga di tempat di mana kami juga membuka sekolah teologi ini. Kita masuk di dalam seri keempat, yaitu Kristologi atau ketuhanan atau kemesiasan daripada Yesus Kristus. Dan ini adalah episode pertama. Kita lihat dahulu. Kristologi, kealahan Yesus. Yesus adalah Allah. Kata Theos, yaitu Allah, digunakan untuk Allah Bapa. Tetapi ada beberapa ayat digunakan untuk Yesus. Contohnya, Kolose pasal 2 ayat 9. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Nah, di sini kita melihat jelas sekali bahwa Yesus itu juga adalah Allah. Sehingga kalau kita tahu, saudara, dan kita mengerti, kita belajar, Yesus telah mengosongkan kealahannya, kata Filipi pasal 2, dan mengambil rupa seorang manusia dan menjadi sama dengan manusia dan menjadi hamba. Saudara, di sini kita melihat dia telah mengosongkan kealahannya, sehingga suatu hari dia pernah juga berbicara kepada banyak orang di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Kata satu itu adalah esa, yaitu bukan satu pribadi, tetapi yaitu tentang Allah. Hakikatnya adalah Allah, tetapi pribadinya yaitu satu. Yesus adalah Sang Firman dan Anak, walaupun dia adalah juga Allah. Sedangkan Bapa adalah Bapa yang kekal dan Roh itu juga. Oleh karena itu saudara, jadi kita harus mengerti bahwa Yesus datang ke dunia dalam rupa manusia, tetapi dia adalah Allah yang telah mengosongkan kealahannya. Kita lihat selanjutnya. Firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau ayat 14 disebutkan juga bahwa firman telah menjadi manusia, diam di antara kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Mungkin di dalam terjemahan orang-orang yang tidak menyukai Yesus adalah Allah, yang menolak Yesus yang adalah Allah, mereka mempunyai satu program atau doktrin yang mengatakan Yesus bukan Allah, tapi Yesus itu di bawah Allah. Bahkan ada yang berkata bahwa Yesus itu jelmaan daripada malaikat. Kalau saudara pelajari Ibrani pasal 1, jelas sekali bahwa Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Bahkan Allah Bapa sendiri menyebut Yesus sebagai Allah.
Dan tentunya Allah Bapa juga berkata dia tidak pernah memanggil malaikatnya untuk menjadi anak dan turun ke dunia. Bahkan semua malaikat harus menjadi badai pelayanan bagi Yesus Kristus, anak, yaitu Allah, anak itu sendiri. Nah, di sini saudara, kerap kali tanpa kita sadarin ada begitu banyak pelajaran-pelajaran orang-orang yang mungkin sudah kehilangan pegangan, kehilangan iman, atau saudara mungkin terlalu kecewa, atau mungkin juga karena sebab satu hal dan lainnya, kemudian mereka mulai menolak Yesus sebagai Allah, walaupun mereka percaya Yesus sebagai juru selamat. Namun tidaklah demikian kalau kita akan teliti dengan baik bahwa Yesus adalah Allah. Itu tertulis, kita lihat dulu. Selanjutnya, Yesus disembah sebagai Allah. Yohanes 20 ayat 28 sampai dengan 29. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ketika Yesus bangkit dari antara mati, dan semua orang berkata bahwa aku telah melihat Yesus bangkit, Thomas berkata, "Aku sekali-kali tidak akan percaya." Mungkin dia berkata, "Kamu itu mungkin ilusi, kamu itu mungkin halusinasi." Aku Thomas, kalau belum melihat, belum menyucukkan tanganku ke lukanya, ke lubang jari, ke lubang yang di telapak tangannya maupun ke lambungnya, aku nggak percaya. Nggak gampang. Menurut Thomas seperti itu. Nah, Thomas itu mewakili orang-orang Kristen yang memakai akal budi lebih, yang meminta bukti, saudara, tetapi tidak memakai imannya. Maka suatu hari dalam pertemuan, Yesus datang tiba-tiba menerobos tembok, langsung ada. Dan kemudian apa yang terjadi? Maka Yesus berkata, "Thomas, cucukkanlah jarimu ke tanganku. Rabalah dan peganglah juga di lambungku, supaya kamu jangan sampai tidak percaya, tetapi percayalah." Saat itu Thomas kemudian mencucukkan dan berkata, "Ya Tuhan, ya Allahku." Itu satu pengakuan karena dia melihat Yesus bangkit sebagaimana yang dia katakan. Demikian juga kalau kita melihat Yesus itu adalah firman. Tanpa Yesus, tanpa firman tidak ada satupun yang jadi. Oleh karena itu dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 10 dan 11, "Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ia datang kepada ciptaannya, tapi mereka menolak dan sudah tidak mengenalnya. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia dijadikan, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah." Jadi kalau Yesus Allah itu jelas, karena ketika kita percaya saja, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara, kalau Yesus bukan Allah, bagaimana kita percaya bisa menjadi anak-anak Allah? Karena Yesus dikatakan yang sulung. Yang sulung artinya bahwa dia mengosongkan kealahannya, dia turun sebagai anak Allah. Nah, karena kemudian kita percaya, maka dia yang sulung itu, kita yang disebut di bawahnya, disebut juga anak-anak Allah karena percaya kepada dia. Dan sang firman telah jadi manusia, dan firman juga mengatakan dia menjadikan, dan dia bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah itu sendiri. Mungkin saudara akan melihat suatu hari, mungkin ada Alkitab yang sudah dirubah-rubah. Mungkin saudara mungkin melihat beberapa orang yang tidak sepaham bahwa Yesus adalah Allah, dia mencoba untuk mengubah kata-kata yang Yesus adalah Allah. Bahkan kalau kita melihat selanjutnya ada beberapa orang yang dari non-Kristen berkata, "Tunjukkan." Ada kata-kata Yesus berkata bahwa aku Tuhan Allah. Kalau memang ada, aku akan percaya. Ada begitu banyak ayat mengatakan demikian. Namun tetap tidak bisa percaya. Karena apa? Untuk menjadi percaya itu adalah kasih karunia Allah, kemurahan Allah, panggilan Allah, dipilih oleh Tuhan sendiri. Bukan berarti yang tidak percaya tidak dipilih, tetapi dia lebih mengeraskan hati. Karena Tuhan itu Tuhan yang maha tahu. Sehingga dia tahu kalau orang yang dipanggil belum tentu mau. Kalau orang yang dikasih mujizat nggak akan juga percaya. Tetapi saudara, oleh karena itu Tuhan itu maha tahu. Jangan sampai saudara coba berkata Tuhan itu memilih. Betul, Tuhan punya selera, betul. Tapi Tuhan itu maha tahu juga. Nah,
Sehingga antara Maha Tahu dan Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Hadir, Tuhan memilih, Tuhan mengasihi, itu harus kita jadikan satu, supaya kita tidak gampang untuk berkata, oh kalau gitu orang yang tidak Kristen tuh bukan dipilih. Jadi memang Tuhan nanti pilih-pilih, bukan seperti itu. Juga Tuhan itu Maha Tahu juga. Sehingga sebelum dunia ini dia tahu siapa yang bakal menolak, walaupun dapat mujizat pun bakal menolak. Contohnya Yudas Iskariot. Kita lihat selanjutnya. Yesus bertakhta sebagai Allah. Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Nah, saudara melihat ini Ibrani. Bagaimana Bapak berkata kepada Yesus sang anak itu adalah ya Allah, saudara. Nah, oleh karena itu saudara, kalau firman sendiri berkata demikian, kalau Bapak sendiri berkata demikian, kalau Allah sendiri Bapak berkata demikian, Roh Kudus berkata demikian, dan kita lihat semua orang berkata demikian, mengapa kita yang percaya Allah, kita yang ada Roh Kudus, kok kita tidak percaya? Nah, sepatutnya orang Kristen itu bersatu, walaupun mungkin liturgi kita berbeda, tetapi pemahamannya itu kita harus sama. Karena apa? Karena Bapak, kita percaya Allah Bapak. Dan kalau Allah Bapak menyebut Yesus sebagai Allah, mengapa saudara putar-putar, mu itu kan cuma sebutan saja. Saudara, jangan kita beranalogi atau beralasan yang macam-macam. Karena bukan 1-2 ayat yang mengatakan demikian. Tetapi inilah pelajaran tentang Kristologi. Kita lihat selanjutnya. Yesus dipuji sebagai Allah. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Mesias yaitu Kristus atau saudara Kurios, atau juga saudara Mesias itu juga berkata yang diurapi, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Mesias itu yang diurapi itu diturunkan sebagai manusia. Dan dia adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Mungkin orang berkata begini, itu kan Paulus yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Bukan Paulus. Justru Paulus itu melihat dulu gak percaya. Ketika Yesus datang kepada Paulus yang dulu bernama Saulus, baru dia percaya. Sehingga mulutnya mengaku Yesus adalah Tuhan dan Allah. Bukan karena Paulus yang mengajarkan. Karena memang Tuhan, kehadiran Tuhan, kealahan Tuhan datang sendiri. Bahkan kalau kita melihat Bapak juga berkata demikian. Saudara, kalau kita disebut orang beragama, khusus orang Kristen, apapun denominasi kita, baik itu mungkin Katolik, Protestan, Pantekosta, apa saja mungkin, Sidang Jemaat Allah, Advent, kita kan percaya semua Yesus Juru Selamat, Yesus Mesias. Nah, kita juga membaca kitab Filipi karena kita percaya, karena kita membaca Injil juga. Kita percaya karena kita membaca kitab suci Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Baru juga menuliskan Yesus adalah Allah. Itu satu paket yang tidak bisa dirubah. Kalau Yesus itu bukan Allah, tidak mungkin dia bisa menebus dosa semua umat manusia. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa menebus manusia yang lain. Kecuali Allah sendiri yang bersabda dan dia yang memberikannya. Kalau saudara bandingkan begini. Ketika mereka manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia diusir dari Taman Eden. Maka diberilah kerup dengan pedang bernyala-nyala supaya mereka jangan masuk mengambil buah kehidupan, supaya jangan dosanya kekal, supaya jangan ketika dia berdosa maka dia hidup terus, dosanya tidak diampuni seperti yang namanya iblis dan setan-setan. Dan Tuhan bersabda, siapa yang masuk tempat ini akan mati, tidak bisa kembali lagi. Nah, siapa yang bisa masuk? Nggak ada. Malaikat masuk pun dia akan harus mati karena dijaga semuanya. Termasuk Lucifer nggak bisa masuk. Yang bisa masuk adalah Allah. Makanya Yesus itu turun sebagai manusia, mati di kayu salib. Artinya apa? Dia masuk ke tempat di mana yang tidak boleh orang masuk. Dan dia masuk di tempat itu untuk mengambil buah kehidupan. Dan sesuai dengan firman-Nya harus mati juga. Karena dia Allah, waktu dia mati dia bangkit kembali. Dan dia memberikan kepada kita buah kehidupan ketika kita menjadi percaya. Setelah kita percaya, ya Tuhan Juru Selamat, Yesus Kristus Allahku. Saudara,
Saat itulah ada pengakuan iman, dosanya diampuni, kita diberi buah kehidupan. Sehingga Yesus katakan dalam Yohanes 5 ayat 24, dikatakan barang siapa percaya kepadaku, ia telah pindah dari alam maut kepada hidup yang kekal, karena diberikan buah kehidupan itu. Itu melalui satu skenario yang luar biasa. Itu kalau kita tarik ke sana. Jadi tidak mungkin manusia, saudara, tidak mungkin malaikat, hanya Allah. Kalau saudara percaya diselamatkan oleh Yesus, juru selamat, jangan lupa dia juga adalah Tuhan dan Allah dan juga Mesias itu juga. Kita lihat terus ayatnya. Yesus Allah yang perkasa. Yesaya 9 ayat 6 mengatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Jadi kelahiran Yesus itu bukan keinginannya dia. Kelahiran Yesus itu memang untuk manusia. Seorang putra telah diberikan kepada kita. Jadi Yesus itu yang putra Allah itu diberikan kepada kita. Untuk kita. Dia lahir bukan untuk nikmati dunia. Bukan kebetulan. Bukan karena nasib seperti kita. Tetapi dia datang dari surga mulia. Dia turun. Saudara. Untuk apa? Untuk manusia. Dan ternyata siapa dia itu yang lahir jadi manusia? Siapa seorang putra yang diberikan pada kita? Kita lihat terus ayatnya. Saya baca ulang. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi pemerintah ada di bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapakah dia? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Luar biasa. Ini digenapi juga di dalam kitab Matius pasal 13. Kita lihat terus ayatnya. Matius pasal 1 ayat 23, Matius pasal 1 ayat 23. Yaitu dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita, atau El menyertai kita, atau Elohim menyertai kita. Kalau kita bicara Elohim itu berarti Allah itu jamak tunggal. Sehingga kejadian 1, kejadian 3, ketika Allah menjadikan manusia, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Ketika jatuh dalam dosa, maka Allah berkata, manusia telah menjadi salah satu dari kita. Nah itulah namanya Tritunggal. Itu disebut Elohim. Kalau kita membaca kitab Alkitab dengan bahasa Ibrani, Elohim menunjukkan tentang itu plural majesty. Artinya saudara bahwa itu jamak tunggal. Jadi banyak tapi esa, 3 tapi 1. Tapi kalau berbicara El itu pribadi, satu pribadi. Makanya ketika Yesus turun ke dunia, karena pribadi disebut Immanuel, bukan Immanuelohim. Waktu Yesus berseru, Eli, Eli lama sabachthani, dia tidak sebut Elohim, Elohim, karena ada di bawah satu Allah di sini. Tetapi saudara jangan berkata, olahnya kok banyak. Oh, apa ini orang Kristen Allah banyak? Enggak, satu namanya Allah, tetapi 3 pribadi. Contoh saudara coba contoh untuk orang-orang yang percaya. Apakah Allah mereka maha hadir? Iya. Dimanapun juga? Iya. Ada di sekitar semua tempat di waktu yang sama? Iya. Dengan berbicara berbeda, dengan cara berbeda di satu tempat? Iya. Kalau Allah bisa seperti itu, kenapa? Kalau Allah itu menjadikan dirinya 3, kok kita nggak percaya? Nah itu menunjukkan aku percaya Allah maha hadir. Mungkin bagi saudara yang nggak percaya Yesus, atau saudara bukan orang-orang Nasrani seperti saya, aku percaya maha hadir, tapi saudara nggak pernah percaya kalau Allah itu saudara bisa merubah dirinya menjadi 3 pribadi, Sang Firman, Anak, Roh Kudus, dan Bapa. Nah itulah, terus kita lihat selanjutnya ayatnya. Yesus mengampuni dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Kita lihat kisah ini saudara, kisah yang cukup bagus sekali. Yaitu Markus pasal 2 ayat 5-11. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia mengucap Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya
bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kau katakan, bangunlah, angkatlah tilammu, tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Saudara, ini kita melihat ketika Yesus khotbah, apa yang terjadi? Ada seorang lumpuh yang digotong 4 orang, gak bisa masuk, dia bongkar atap, turun, dan Yesus melihat iman mereka. Sehingga Yesus berkata, "Dosamu diampuni." Orang berkata, "Siapa ini orang ini?" Nabi pun gak bisa mengampuni dosa. Nabi pun berdosa. Contohnya Musa yang hebat pun gak boleh masuk Kanaan karena telah bersalah. Ini siapa yang mengampuni dosa? Bukankah Allah saja yang bisa mengampuni? Tetap dianggap itu menghujat Allah. Tetapi Yesus katakan bahwa anak manusia, yaitu dia Allah sendiri, berhak mengampuni. Sehingga dia berkata, lebih mudah mana ngomongnya, bicaranya. Diampuni, saya bisa ngomong diampuni bisa. Dan tentu saudara lihat hasilnya. Tetapi kalau kita berkata, "Hai orang lumpuh berjalan," itu tidak gampang juga. Tetapi dia katakan, supaya kamu percaya anak Allah itu berkuasa mengampuni dosa. Dia berkata, "Hai orang lumpuh, berdiri, berjalan, angkatlah tempat tidurmu." Kata-kata lebih mudah mengampuni, kata-kata lebih mudah untuk berkata mengampuni daripada berjalanlah. Karena ini butuh bukti. Tetapi untuk kenyataan buktinya terjadi, berarti untuk mengampuni dosa itu pasti ya. Bukan hanya itu, bahkan Yesus juga mengajarkan kepada kita supaya kita mengampuni dosa. Kalau kita nggak mengampuni dosa, maka dosa orang itu tetap. Bukan hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa, saudara. Dia memang Allah. Dia memberi kuasa juga kepada kita. Siapakah dia bisa memberi kuasa kepada kita? Untuk mengampuni dosa orang. Dan berkata kepada dosa itu tetap diampuni. Kalau bukan Allah itu sendiri. Haleluya. Makanya ayo kita bersihkan pikiran hati kita lebih beribadah dengan hati yang tulus. Jangan goyang, jangan menoleh ke belakang, jangan bimbang. Teruskan langkah kita kepada Tuhan. Begitu banyak di akhir zaman guru-guru palsu, nasihat-nasihat palsu, bahkan mereka bisa pakai sosial media lebih hebat dengan bermacam-macam model dan gaya dan yang menarik. Nah, oleh sebab itu kita juga perlu semakin hari sebagai orang yang beriman berbuat sesuatu yang lebih menarik juga. Walaupun mungkin kita tidak sehebat orang-orang itu, tetapi minimal ayo. Tetapi bagi teman-teman saudara semuanya yang Kristen maupun yang mencari kebenaran, jangan mencari sesuatu yang wah, yang hebat, yang bagus, yang modern, yang mahal. Kadang-kadang orang-orang yang benar itu mungkin tidak punya jalan seperti itu. Mungkin dia sederhana. Contohnya, Yesus datang ke dunia, dia tidak punya tempat tidur. Dia tidur dilahirkan hanya di sebuah gua. Padahal dia punya dunia. Kalau saudara berkata, aku mau pergi istana, ketemulah anaknya Herodes. Tetapi kalau ke gua, ketemulah Yesus sang Raja Damai itu. Haleluya. Bukan berarti saudara tidak boleh cari kemewahan. Tapi jangan utamakan seperti itu. Kita lihat terus ayatnya. Yesus Allah yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Luar biasa. Kita lihat itu Rasul Yohanes, kita lihat juga itu Yohanes Pembaptis, kita lihat itu Thomas, kita lihat kitab Ibrani, kita lihat itu Paulus, kita lihat sendiri Allah sendiri berkata demikian, kita lihat sendiri para nabi berkata demikian, luar biasa. Kita lihat sendiri malaikat berkata demikian. Jangan ragu-ragu, jangan cuma melihat Alkitab Perjanjian Baru yang saudara cuma senang sebagian ini, tidak senang itu satu paket. Kalau Yesus juru selamatmu, berarti dia adalah Allah dan Tuhan. Tidak mungkin juru selamat seorang manusia. Tidak mungkin juru selamat seorang malaikat. Karena malaikat pun berdosa, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dan dia tidak diampuni. Bagaimana mau mengampuni orang lain? Haleluya, puji Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Yesus membangkitkan orang mati. Lukas 7, 14
ayat 14 sampai 16. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita." Oh, Yesus berarti nabi? Bukan. Dan kita lihat, dan Allah telah melawat umatnya. Memang Yesus turun ke dunia sebagai manusia. Dia sebagai Mesias. Orang berkata nabi bisa, guru bisa, gembala bisa. Saudara, bahkan saudara melihat juru selamat juga iya. Immanuel iya, anak Daud iya. Saudara, apa dia? Ya, Sang Firman iya, singa Yehuda iya, roti hidup iya. Begitu banyak jabatannya. Yesus itu ada 30 lebih. Kalau saudara akan belajar itu, saudara nanti kita akan di sesi-sesi, kalau ada kesempatan kita akan lihat. Bahkan dikatakan juga dia tunggul Isai juga, saudara. Dan ada begitu banyak sekali. Sang terang ada begitu banyak. Nah, kita lihat terus kisahnya ini tadi. Bagaimana anak ini, ya ketika janda ini punya anak satu, dia menuju keluar kota. Yesus sedang masuk dalam kota. Ketika janda itu menangis tidak minta loh. Dia tidak berdoa, cuma hanya sedih. Tapi Yesus datang dan berkata, "Jangan susah, jangan menangis." Terus dia mulai datang anak itu dan berkata, "Hai anak muda, bangunlah." Yesus penuh belas kasihan. Yesus berkuasa atas nyawa manusia. Yesus membangkitkan anak muda ini. Dia tidak doa dulu, "Bapak, Tuhan tolong dalam nama siapa saudara. Hidup anak ini, hidup." Ya, ada yang tidak hidup kalau saya berdoa. Kalau kita lihat contoh-contoh, banyak pendeta berkata begitu. Karena kita bukan Allah. Walaupun kita berdoa, belum tentu kita dapat. Walaupun kita beriman, belum tentu juga bisa. Karena Allah yang menentukan nyawa manusia. Tapi Yesus tanpa doa, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangkit, hidup juga." Saudara, tanpa doa bukan berarti iman, tetapi itulah dia memegang nyawa manusia. Bahkan dia hidup sendiri ketika dia mati. Siapa nabi mana yang bisa hidup sendiri kalau tidak dihidupkan orang lain, atau didoakan, atau dibuat mujizat. Tapi Yesus bangkit sendiri. Dan Yesus berkata sebelum mati, "Aku akan mati disalibkan, bangkit pada hari ketiga," dan sebagainya. Dan itu terjadi sampai kaisar-kaisar, saudara, sampai imam-imam berkata, "Orang ini pernah bicara begitu. Kita jaga kuburannya ketat, kita ketatin. Jangan sampai nanti dicuri terus ngomong bangkit." Itu pun saudara sudah tahu, tetapi tetap toh bangkit. Jadi jelas bangkit, bukan mayatnya dicuri. Kita lihat terus ayatnya. Yesus membangkitkan orang mati tadi. Dan dikatakan seorang nabi besar telah muncul tengah-tengah kita. Siapakah nabi itu? Dia juga adalah Allah telah melawat umatnya. Dia adalah Bapa yang kekal, Raja damai, Allah perkasa, penasihat ajaib. Sudah gelar yang 4. Tuhan, Juru Selamat, Kristus 7. Saudara, Sang Firman, Sang Terang, Anak Daud 10. Anak domba Allah, anak Allah Maha Tinggi. Berapa sudahan, saudara? Sehingga Yehuda, begitu banyak roti hidup. Apalagi roti dari surga, gembala yang baik, guru, sahabat. Luar biasa, begitu banyak sekali. Oleh karena itu, jangan pernah ragu-ragu lagi. Jadi ada kata-kata Nabi, sore, "Oh Yesus guru," betul, tapi dia juga adalah Allah. "Oh Yesus gembala," dia juga adalah Allah. "Oh Yesus Nabi," dia adalah Allah. "Yesus Mesias," dia adalah Allah. "Yesus Juru Selamat," dia adalah Allah. "Yesus anak Daud," dia adalah Allah. Dia juga Immanuel juga. Anak Allah, dia juga adalah Allah. Anak domba Allah, dia juga adalah Allah. Haleluya. Bangkit imanmu. Terus kita lihat. Yesus membangkitkan orang mati. Yohanes 11 ayat 41 sampai dengan 44. Ini berkata ketika Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku." Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka,
bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara, Yesus berdoa bukan supaya Lazarus bangkit. Yesus berdoa supaya mereka tahu bahwa Yesus dengan Bapa ini, Bapa itu mengutus Yesus supaya mereka tahu bahwa aku ini engkau utus, supaya mereka percaya bahwa aku ini datang daripada engkau, bukan ada sihir. Dan dia berkata, bangkit, maka bangkit. 4 hari mati, otaknya sudah mencair. Tapi bisa, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Hari ini bertobat, hari ini percaya, mujizat akan terjadi, kesembuhan akan terjadi, amin. Pertolongan akan terjadi, amin. Saudara, bangkit kembali, jangan hidup di jalan yang salah, jangan di jalan yang gelap, jangan dusta, jangan kumpulan para pencemooh, jangan ambisi, jangan berkhianat, jangan pemberontak. Jangan iri, jangan salah paham, jangan kecewa, jangan sakit hati, jangan kepahitan. Ampuni, hiduplah dengan damai sejahtera. Kita lihat terus. Yesus mengadakan banyak mujizat. Ini yang terakhir. Markus pasal 4 ayat 39 sampai dengan 41. Ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Itulah dia Allah. Dia Tuhan atas alam semesta. Dia bangkitkan orang mati, dia mengusir setan, dia mengubah air menjadi anggur, dia berkata kepada pohon ara ini kering-kering, dan dia berkata kepada danau itu teduh-teduh. Luar biasa. Hari ini mungkin iman kita mati, Yesus katakan bangkit. Mungkin imanmu sekarang tidak mengerti, mungkin engkau tersesat, mungkin engkau sekarang ini sedang di dalam pelayanan, yaitu pengajaran yang mungkin tidak sehat, kurang sehat, atau akalmu terlalu kuat seperti Thomas. Biar hari ini akalmu dibersihkan, percayalah, berbagai orang percaya tanpa melihat, dan imanmu bangkit dalam nama Yesus. Ini kita adalah, saudara, masuk episode pertama di dalam seri keempat tentang Kristologi. Minggu depan kita akan masuk Kristologi tetap episode yang kedua. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Dalam nama Yesus, terima kasih kami telah belajar, biar kami bertumbuh iman kami. Kalau kami percaya Engkau juru selamat, kami percaya Engkau guru, gembala, nabi, kami percaya Engkau juga Tuhan penasihat ajaib, anak Allah, Allah perkasa dan sebagainya. Kami percaya juga bahwa Engkau adalah Allah juga, Allah yang dahsyat, Immanuel. Dalam nama Yesus, supaya setiap kami boleh lebih teguh, lebih kuat di dalam pengiringan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.